Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan menantikan suara adik-adik saat ini melalui nyanyian dan doa. Tuhan sedang memperhatikan adik-adik apakah sudah bersiap-siap memuji Dia. Selanjutnya kami serahkan kepada guru sekolah minggu. Iya, kita sekarang ketemu lagi Kak, walaupun Natal Kak ya Kak ya. Nelly, benar banget. Iya, ini sekarang adalah Natal kedua. Benar Tetap Kak. kita harus memuji Tuhan ya Kak ya. Benar sekali Kak. Iya, karena hari ini kita mau ibadah Kak. Benar. Seperti biasa harus dipersiapkan hati, jiwa dan pikiran, Alkitab dan persembahan. persembahan. Hari ini Kakak sekolah minggu didampingi oleh pemusik. Ada Bang siapa ya Kak? Bang Newin Siahaan, baru Bang lihat ya Newi. Kak. Iya. Adik-adiknya, kalau kita sudah kenal banget ya Kak ya. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu apa Kak? Kita lihat dulu deh kesiapan adik-adiknya. Oh, kita lihat Karena dulu udah ya Natal siapnya kedua, ya Kak. Oke. Udah banyak makan kue, makin semangat enggak? Kita sapa ya Kak Harus ya? Kak. Oke, kita sapa jawabnya yes 3 kali ya Kak. Oke Kak. Oke. 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, ternyata semangat banget Semangat Kak. dong, Nyanyinya Kak. juga harus lebih semangat. Iya. Kita bernyanyi Joy to the World ya Kak ya. Oke. Tepuk tangan ya adik-adik. Yuk, semua suaranya keluarkan. Joy to the Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and earth sing, and heaven and earth sing, and heaven and earth sing. Iya, sudah bernyanyi dengan semangat. Benar Kak. Sekarang kita mau masuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91. Putri Sion nyanyilah. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Iya. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ikuti perkataan saya. Tuhan, Tuhan, kami masuk ibadah di sini, Kami masuk ibadah di sini, mencari firman kehidupan. mencari firman kehidupan. Kami menghayati janjimu yang pasti. Kami menghayati janjimu yang pasti.
Engkau beserta kami. Engkau beserta kami. Amin. Amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Oke Kak Nelly, kita mau nyanyi lagi Kak, kita mau bernyanyi Yesus Putra Maria. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Hukum Taurat bagi kita untuk minggu ini yaitu hukum Taurat yang kedua yang isinya jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa, ikuti perkataan saya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Iya, harusnya kita seperti biasanya kalau belum keadaan belum normal, Ya. ya harusnya kita sebenarnya harus berkumpul ya Kak ya. Iya, karena kita mau Tapi- merayakan Natal ya Kak. Iya, biasanya Natalnya lebih rame, suaranya lebih semangat, ya. Tapi walaupun kita nggak berkumpul, semangat kita harus tetap full, ya. Benar Seperti lagu sekali, ini, Kak. Hai mari berhimpun dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 dan 2. Dan adik-adik semuanya kita undang untuk berdiri. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Ayat 2. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ikuti perkataan saya. Dan ampunilah Dan ampunilah akan kesalahan kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali.
Kak Nelly, Iya Kak Titin. karena kita menyambut kelahiran Tuhan kita mau bernyanyi lagu Dia Lahir Untuk Kami. Ayo Bang Nevin. Ya. Tepuk tangan ya adik-adik, semangat karena kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Untuk kami Dia mati, untuk kami Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sahabat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Marilah kita dengar epistel pada hari ini dari Yehezkiel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa, ikuti perkataan saya. Berbahagialah orang yang mendengar, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. di dalam hatinya. Amin. Amin. Iya Kak Titin. Ya kan Nelly? Kita tetap semangat. Ya. Biasanya ini juga suka dinyanyikan adik-adik dengan menari ya. Benar Jadi banget, Kak. adik-adik biar bisa gerak dan lagu, semuanya berdiri dan kita nyanyi lebih semangat lagi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 dan 2. Kita sorga bergema. Benar. Bangkit berdiri adik-adik. Iya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permenungkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Iya, kita sekarang akan tiba untuk mendengarkan pengumuman. Dengarkan baik-baik, disimak dan diingat ya. Apa aja sih yang perlu kita ingat? Yang pertama, guru dan seksi sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 20 sampai 26 Desember 2021. Panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Kak, ibadah sekolah minggu HKBP Taman Mini dapat diikuti secara live streaming di HKBP Taman Mini setiap hari Minggu mulai pukul 7.30. Siapkan hati, Alkitab, alat tulis, dan persembahan kalian ya adik-adik. Yang ketiga apa, Kak? Ya, yang ketiga, persembahan anak sekolah minggu dapat diserahkan langsung ke Sintuawi masing-masing atau ditransfer ke rekening gereja dengan nomor yang tertera di layar live streaming. Oke, itu saja ya adik-adik untuk pengumumannya. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 101 ayat 1, Alam Raya Berkumandang. Kita saatnya untuk mendengarkan firman. Adik-adik boleh duduk dengan baik, tidak boleh lagi colek-colekan, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan menyimak dan menyimpannya dalam hati untuk bisa kita jalankan dalam kehidupan. Benar sekali. Ya, boleh dengan sikap berdoa kita bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk khotbah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, atas kasih dan karunia-Mu yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami, khususnya kepada anak-anak sekolah minggu HGW Taman Mini yang diberkati oleh Tuhan bersukacita untuk merayakan hari peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di minggu kedua perayaan Natal hari ini. Siapkan Tuhan hati mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan mereka dengarkan akan memberkati mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disiapkan Alkitabnya dan dibuka Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah. Hari ini adalah hari Natal yang kedua di gereja kita. Firman Tuhan yang menjadi khotbah tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7, demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang berbahagia dan bersukacita, semuanya pasti sudah ikut merayakan hari Natal, bukan? Karena 3 minggu berturut-turut di HKBP Taman Mini melalui anak sekolah minggu telah dirayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dari kelas topler sampai dengan kelas yang terbesar. Dari tanggal 4, tanggal 11, dan tanggal 18. Kembali kita di hari Minggu ini juga, hari Minggu kedua, dalam memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Suasana gereja yang kita lihat sekarang ini sangat indah. Ada lilin yang menyala, ada lampu yang kelap-kelip di sini. Itu pertanda dari sekolah minggu bahwa kita bersukacita menyambut Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah lahir di dunia ini. Walaupun hari sekolah minggu boleh mendengarkan kabar kelahiran Tuhan Yesus Kristus bukan di rumah sakit yang mewah, bukan pula di hotel yang mewah. Tapi firman Tuhan mengatakan, Yesus juru selamat yang lahir itu, justru dia lahir di tempat yang hina.
di kandang domba di sebuah kota Yudea, yaitu di Betlehem. Walaupun Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita lahir di tempat yang hina, tetapi Yesus itu tetap mulia dan agung. Dan seluruh dunia bersukacita, bergembira ria, karena Allah sudah menepati janjinya bahwa melalui kelahiran Yesus yang adalah Mesias, maka dunia akan diselamatkan. Termasuk adik sekolah minggu akan menerima anugerah Tuhan, yaitu keselamatan, kehidupan, sukacita, hati yang baru, semangat yang baru, juga pujian yang baru untuk Tuhan. Ada sekolah minggu, ada sukacita enggak? Pasti ada ya. Orang yang merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus pasti hatinya gembira. Pasti hatinya juga bersukacita. Karena hari sekolah minggu juga diberkati oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk menyaksikan kelahiran Tuhan Yesus Kristus melalui apa? Melalui liturgi. Melalui ayat firman Tuhan. Juga melalui perayaan Natal di gereja Taman Mini dengan perayaan Natal yang dilakukan oleh anak sekolah minggu. Walaupun ada sekolah minggu kita tidak bisa bersama merayakannya di gereja ini. Tapi merayakannya di rumah kita masing-masing. Tetapi ada sekolah minggu jangan berkecil hati ya. Dimanapun kita merayakan Natal, selama kita mengingat itu adalah hari kelahiran Yesus Juru Selamat, maka hati kita tetap akan bersukacita, akan bergembira ria. Firman ini mengingatkan ketika Kaisar Agustus menjadi kaisar di Roma, memerintahkan kepada semua orang untuk mendaftarkan dirinya ke kampung halamannya masing-masing. Apa maksudnya? Karena katakan firman ini, inilah yang pertama sekali Kaisar dari Roma membuat satu perintah supaya setiap orang mendaftarkan diri di kampung halamannya masing-masing. Tujuannya ada sekolah minggu, Kaisar Agustus itu supaya kuat dia sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, supaya pajak boleh masuk ke negara. Dan negara mereka kan kaya. Tetapi disitulah Allah berkuasa. Walaupun dikatakan Yusuf dan Maria harus berjalan kaki. Kembali mereka ke Judea, ke Betlehem. Karena mereka berasal dari keturunan Daud. Mereka pulang ke kampung orang tuanya. Mereka akan didaftarkan ke kampung mereka sendiri. Pasti dong ada sekolah minggu ya. Ada yang sudah pernah pulang ke kampung halaman, ke kampungnya orang tua, bersukacita ya. Walaupun dikatakan di sini pada saat itu Maria sedang mengandung. Bahkan mereka berjalan kaki sangat jauh. Tetapi yang lebih lagi mengerikan adalah mereka tidak mendapatkan tempat penginapan. Karena pada sekolah minggu, semua orang, semua penduduk memikirkan nasibnya masing-masing. Memikirkan kepentingannya masing-masing. Tanpa ada peduli, tanpa ada dia melihat penderitaan orang lain. Kalau kata bahasa anak-anak, yang penting saya. Seperti itu ya dulu. Tetapi Yusuf dan Maria dengan penuh juga kesungguhan. Mereka tidak ngomel. Mereka tidak bersungut-sungut. Mereka menjalani perjalanan itu dengan sukacita di dalam Tuhan. Dan pada saatnya
firman ini mengatakan, sampailah mereka ke kandang domba di Bethlehem itu. Kenapa? Tidak ada tempat penginapan. Tidak ada orang yang membuka rumahnya. Karena saya katakan tadi, mereka hanya memikirkan dirinya. Yang penting saya, orang lain belakangan. Tetapi disitulah ada sekolah minggu. Allah itu sangat baik. Di mana ketika Maria sudah melahirkan seorang anak laki-laki, dikatakan anak yang paling sulung, yaitu Yesus. Tetapi kelahiran Tuhan Yesus Kristus bukan hanya untuk Maria dan Yusuf. Tetapi kelahiran Yesus dikatakan di sini untuk semua orang. Termasuk saya, termasuk ada sekolah minggu, termasuk bapak kita, mama, dan kakak-kakak kita. Jadi kelahiran Tuhan Yesus Kristus harus membawa sukacita. Harus memberikan hati yang bergembira, tetapi juga membuka hati kita masing-masing ada sekolah minggu untuk boleh berbagi dengan orang lain. Sebab Allah di dalam Yesus Kristus, Dia bukan untuk dirinya sendiri. Dia lahir bukan untuk Allah, tetapi dikatakan tadi lagu kita itu, Dia lahir untuk kami, ya, untuk kita. Untuk sekolah minggu. Untuk semua orang yang berdosa. Tetapi menerima sukacita, karya yang begitu indah, karya yang begitu besar dari Allah. Yesus yang sudah lahir itu, itulah yang menjadi juru selamat bagi kita. Dan itulah memberikan kehidupan yang kekal untuk kita semuanya. Oleh karenanya ada sekolah minggu, bagaimana hatimu sekarang merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus? Apakah engkau juga di rumah bersama dengan orang tua, dengan kakak-kakakmu juga menyanyikan lagu Malam Kudus dan lagu-lagu Natal? Ya. Kalau kita di rumah merayakan Natal, saya katakan tadi, Natal dirayakan tidak di tempat yang mewah. Yesus lahir bukan di tempat yang mewah, bukan di rumah sakit yang mewah, tapi Dia lahir di tempat yang hina. Supaya apa? Ada sekolah minggu dengan kelahiran Yesus yang sangat sederhana, maka orang-orang percaya pengikut Tuhan Yesus hidupnya juga harus mencerminkan kesederhanaan di dalam kesahajan Tuhan. Bukan karena kita miskin, Tuhan itu kaya. Tapi Tuhan tidak mau mempertontonkan kekayaannya. Oleh karena itulah, melalui Natal, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita mendekorasi gereja kita, mendekorasi rumah, pasti di rumah adik-adik sekalian juga sudah ada pohon Natal ya. Itu bukan menunjukkan bahwa kita ini sombong. Bahwa kita ini adalah orang yang kaya, bukan. Ketika adik-adik juga sudah membuat pohon Natal, memasang pohon Natal di rumah, itu mengingatkan bahwa di rumah adik-adik sekolah minggu juga, Yesus Kristus itu harus lahir. Dan tanda Yesus lahir dalam rumah adik sekolah minggu adalah adik-adik harus menjadi orang yang baik. Orang yang mau datang memuji Tuhan. Seperti orang Majus itu. Mereka membawa hartanya, membawa semua yang ada padanya, diserahkan, dipersembahkan kepada sang bayi yang baru lahir. Maka kita juga di sekolah minggu harus mau menerima dan harus percaya Yesus lahir di hati saya. Yesus lahir di hati adik di sekolah minggu. Sehingga di sekolah minggu nanti akan tetap menjadi anak yang baik, anak yang bersemangat, anak yang mau meraih cita-citanya, anak yang mau menurut orang tuanya. Tetapi juga mengikuti pengajaran, bimbingan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Yang mereka juga di sini juga bersusah payah. Karena masa pandemi ini, mereka harus siang dan malam juga bekerja seperti hari ini. Karena di sekolah minggu biasanya kalau sudah Natalan itu ada liburnya. Tetapi tahun ini
walaupun sudah Natal, ada sekolah minggu tetap bergereja. Tetap akan disampaikan firman Tuhan. Kakak-kakak sekolah minggu sudah merekam semua acara kita nanti sampai dengan bulan Januari. Maka Natal selalu membawa sukacita, Natal selalu membawa semangat yang baru. Tapi yang terutama adalah ada sekolah minggu bisa menyaksikan dan mengatakan Yesus itu adalah Tuhanku, Juru Selamatku. Oleh karenanya ada sekolah minggu tetap jaga, tetap menjadi anak yang baik. Karena apa? Karena Yesus melihat hatimu. Yesus yang lahir itu juga merasakan apa yang adik-adik rasakan. Karena Yesus adalah sahabat anak-anak. Yesus adalah cinta anak-anak. Oleh karena juga anak sekolah minggu Taman Mini harus cinta Tuhan. Kecintaannya kepada Tuhan adalah bernyanyi untuk Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan juga memberikan persembahannya kepada Tuhan melalui orang tuanya. Karena kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Biarlah perayaan Natal di minggu kedua ini, semua anak sekolah minggu yang merayakan Natal di rumah tetap diberkati Tuhan, tetap bersemangat, dan juga menjadi anak yang baik untuk melakukan aktivitasnya hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami bagi kepada anak sekolah minggu. Di hari Minggu perayaan Natal kedua ini Tuhan, mereka juga boleh mendengarkan peristiwa kelahiran Yesus menjadi juru selamat manusia. Walaupun dia lahir di kandang domba yang hina, tetapi dia adalah agung dan mulia karena dia mau mengasihi manusia, menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Berkatilah anak kami Tuhan, anak sekolah minggu Taman Mini ini, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Berkati mereka di dalam pendidikannya, jadikan mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau mendoakan orang tuanya, membantu pekerjaannya di rumah, juga tetap bersemangat untuk belajar. Sehingga mereka Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati juga semua guru sekolah minggu yang sudah mengajar, yang sudah membimbing mereka Tuhan, agar jerih payah mereka Tuhan tidak sia-sia. Tetapi anak-anak kami akan mampu karena mereka adalah anak yang diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita tadi sudah dengar firman Tuhan ya Kak ya. Benar, Kak Tadi Mary. dikatakan memang pendeta, Yesus sudah lahir di hati kita. Benar. Kalau sudah lahir di hati kita berarti tercermin dari sikapnya. Harus sukacita ya Kak ya. Dan maupun di rumah Iya. kita harus bersukacita ya Kak. Iya, nggak boleh sedih, nggak boleh lagi nangis atau misalnya bersedih. Seperti lagu kita ini Kak, kita bernyanyi dengan semangat dan adik-adik boleh berdiri semua dan boleh joget dengan badannya Kak, bersukacita Ya. kita menyanyikan lagu Nyanyi Glory. Ayo Kak. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi.
Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Di sana dong hubungan Tuhan berbueni ngoluku nasotar dognia sadiama argana Tuhan molos hai nirajuma sudah dengan Jaloma Tuhan, sailas maroha. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Ibadah kita sudah selesai, kami semua menyampaikan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat Natal.